sekarang bisa menilai yang baik dan juga yang buruk aja sih Mas. Untuk ikutin FOMO-nya atau enggak gitu. Iya, kalau misalnya tren untuk membaca buku nih Mas, memang awalnya itu aku lihatnya orang-orang di Jakarta yang mulai akhirnya menyuarakan untuk membaca buku di mana saja, entah itu di public transport, entah itu di waktu-waktu setelah mereka pulang kerja kayak gitu. Nah itu akhirnya merambatlah ke Surabaya, merambatlah ke kota-kota lain, yang itu menurutku juga positif. Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu Library Podcast mesti spesial. Nah, kita kenalan dulu ya. Halo Kak Citra. Halo Mas Agung. Nah, boleh kenalan buat teman-teman di Sobat Pustaka di YouTube. Silakan. Halo Sobat Pustaka, perkenalkan nama aku Citra Kolbi dari jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Oke, baik. Citra ini aku kenal dari salah satu penggerak literasi juga. Oke, nanti kemungkinan besar bakal nongol di Library Podcast juga kan. Nah, Mbak Citra, ini Mbak Citra adalah salah satu Gen Z. Boleh dong citrain teman-teman Gen Z, apakah yang dicitrakan di media itu dan diberitakan di media itu apakah benar atau mungkin relate dengan Mbak Citra selaku Gen Z? Ya, kalau Citra Gen Z di media sosial kan orang-orangnya kan sangat hyperaktif, terus ingin melakukan banyak hal, terus ingin melakukan hal-hal yang viral di Instagram maupun di TikTok ya. Sekarang yang media sosial lagi happening kayak gitu ya Mas Agung. Jadi apa yang dicitrakan di berita-berita dan apa yang dicitrakan di media sosial itu memang benar sekali apa yang aku rasakan. Kadang-kadang juga wah ada yang viral nih, aku pengen nih ikutan kayak gitu. Kadang-kadang ada rasa yang seperti itu, tapi kadang-kadang juga ada rasa yang apa aku harus melihat dulu ya apa yang viral ini, apakah baik untuk di kedepannya, karena kan media sosial kan juga jejak digital kita juga yang nggak bisa dihapuskan sembarangan kayak gitu sih Mas Agung. Oke, nah yang salah satu Gen Z yang paling teman-teman tahu, Gen Z itu biasanya FOMO. Oke, nah kalau Mbak Citra sendiri tahu FOMO dan apakah juga mengalami FOMO? Kadang-kadang iya, karena FOMO itu kan nalurinya seorang Gen Z kayak gitu Mas Agung. Tapi gak semua Gen Z sih, mungkin ada beberapa Gen Z yang memang apa sih yang viral-viral cuma mungkin nanti atau sudah hilang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang aku harus ngikutin tren yang ada kayak gitu, entah itu dari fashion, entah itu dari kebiasaan kehidupan kayak gitu. Jadi semuanya itu harus diikutin apa yang ada, karena kalau gak diikutin nanti dibilang ketinggalan zaman, ketinggalan tren, kamu itu cupu kayak gitu. Banyak yang kayak gitu kadang Mas. Tapi ya lambat laun mungkin teman-teman sekarang bisa menilai yang baik dan juga yang buruk aja sih Mas. Untuk ikutin FOMO-nya atau enggak gitu. Kayak gitu. Nah, salah satu yang FOMO ini saya rasa teman-teman yang banyak kan saya ngikutin juga teman-teman Gen Z itu di Jakarta. Di Jakarta tuh mereka udah banyak teman mereka ikutan kegiatan klub buku, klub literasi, terus kemudian mereka menyemarakan kampanye kan di beberapa public transport, keren kayak gitu. Nah menurut Mbak Citra, fenomena seperti ini, kalau menurut aku sih positif banget. Tapi apakah fenomena ini hanya ikuti tren saja, atau mereka suatu saat akhirnya lelah dan berhenti? Ya? Aku takutnya ya gitu, lelah dan berhenti. Iya, kalau misalnya tren untuk membaca buku nih Mas, memang awalnya itu aku lihatnya orang-orang di Jakarta yang mulai akhirnya menyuarakan untuk membaca buku di mana saja, entah itu di public transport, entah itu di waktu-waktu setelah mereka pulang kerja kayak gitu. Nah itu akhirnya merambatlah ke Surabaya, merambatlah ke kota-kota lain, yang itu menurutku juga positif. Aku juga sepakat dengan Mas Agung kalau hal itu juga positif. Cuman kadang-kadang kefomoan dan keviralan itu kan yang aku bilang tadi itu ada titik jenuhnya juga gitu. Jadi gimana caranya akhirnya orang-orang yang menyuarakan itu akhirnya membuat sebuah klub baca buku. Nah itu yang
menurut saya selihat saya di media sosial itu hal yang positif karena bisa membangun awareness juga antar pembaca buku untuk akhirnya selalu menyetorkan apa yang mereka baca, apa yang mereka senangi, apa yang mereka akhirnya aku baca buku ini loh, rekomendasi banget buku ini. Tapi tidak hanya sekedar rekomendasi buku aja, tapi juga harus melihat bagaimana buku tersebut itu kita nilai melalui bagaimana writing style-nya, kemudian genre-nya, kemudian akhirnya kita bisa berdiskusi masalah apakah genre ini relevan atau tidak, apakah genre karena kan per hari ini tuh banyak banget genre yang ada kayak gitu kan mengenai buku, tapi yang lagi tren itu cuma genre-genre tertentu aja. Nah, kadang-kadang genre-genre tertentu itu yang menjadikan FOMO, Mas. Jadikan FOMO akhirnya gak mau melihat genre yang lain kayak gitu Mas. Nah, itu mungkin PR buat teman-teman yang ada di klub buku juga, yang akhirnya jangan hanya mengenalkan buku-buku yang lagi trending aja, tapi juga harus mengenalkan buku-buku yang mungkin sudah lama terbit tapi tidak tersentuh karena di dalamnya itu lebih bagus atau di dalamnya lebih bermakna informasinya kayak gitu. Jadi kefomoan itu sebenarnya menurutku sangat positif untuk stimulus literasi di Indonesia sendiri, tapi juga ada hal-hal yang perlu akhirnya digodok lagi atau distimulus lagi lebih agar kedepannya itu tetap bergairah untuk membaca buku kayak gitu. Sobat Pustaka. Mbak, boleh tahu ini kegiatannya Mbak Citra ngapain aja? Biar teman-teman ini tahu. Selama ini Mbak Citra ngapain sih? Kok bisa ngobrolin literasi? Boleh diceritain ke teman-teman Sobat Pustaka Mbak Citra? Iya, saya itu gak jauh-jauh dari literasi karena memang saya mahasiswa ilmu informasi dan perpustakaan Mas Agung. Jadi sedikit banyak tahu lah tentang literasi dan juga mungkin akhir-akhir ini kegiatan saya memang berkutat dengan skripsi karena memang saya semester akhir dan juga mungkin untuk mengisi waktu-waktu luang saya ketika jenuh itu saya sering banget membaca buku kayak gitu Mas Agung. Boleh tahu bukunya apa ya yang paling difavoritkan? Buku yang paling favorit satu yang buat saya menangis, Laut Bercerita. Laut Bercerita, waduh, ini buku-buku reformasi. Banyak gitu yang rekomendasi bukunya. Iya betul, Laut Bercerita itu udah salah satu bookseller juga media juga. Benar. Nah, oke, Mbak Citra. Nah, teman-teman Genzi ini kan sangat dekat sama gawe, ponsel, terus kemudian tablet. Terus kemudian saya juga akhirnya renyuh lihat mereka itu membaca buku kayak gitu. Menurut Mbak Citra yang selama ini mengamati, nah mereka kok bisa akhirnya membaca buku itu apa yang bikin mereka sensasi membaca buku? Kalau ini pengalaman dari aku sendiri ya Mas. Kalau misalnya sensasi dari membaca buku itu kita itu kadang-kadang ini mungkin relatable sama teman-teman yang akhirnya membaca buku ya. Ketika kita sudah membaca satu bait, satu halaman nih, ketika pengen akhirnya mendalami cerita di dalamnya itu kita itu benar-benar langsung kayak di dunia lain. Kayak benar-benar langsung di dunia yang buku ceritakan kayak itu. Jadi kita itu tidak mau hilang dari bukunya. Jadi lembaran demi lembaran itu terus sampai akhirnya lupa waktu kadang-kadang gitu. Jadi kalau stimulus dari saya sendiri sih cintai satu buku. Kalau kata Mbak Najwa Shihab itu bener banget, saya relate banget. Jadi hanya cukup satu buku untuk kalian mencintai dan juga membaca buku kayak gitu. Jadi apa ya? Temukan satu buku itu untuk akhirnya terus menerus ingin membaca semua buku yang ada kayak gitu. Tidak hanya untuk FOMO aja Mas. Kadang-kadang ini FOMO-nya itu gini Mas Agung. Anak-anak muda sekarang itu. Pokoknya beli bukunya dulu. Pokoknya beli bukunya dulu, aku pokoknya sudah punya bukunya dulu, tapi entah kapan membacanya. Itu yang akhirnya kadang-kadang lupa udah punya bukunya. Akhirnya bukunya itu numpuk di rumah, wishlist bukunya itu banyak banget tapi gak dibaca-baca karena mungkin satu gak punya waktu, kedua sudah hilang rasa pengen bacanya di buku yang sudah baru itu kayak gitu. Itu kalau nggak salah kalau orang pengennya buku itu apa namanya ya? Aku lupa. Pokoknya akhirnya kayak puasan sendiri. Udah memiliki buku jadi kayak buku itu dijadikan apa namanya barang, bukan
sebuah aset. Kalau menurut aku sih buku itu aset karena dia itu adalah ladang investasi kita di masa depan buat otak soalnya. Iya benar. Nah, Mbak Citra, nah terus kemudian ini sekarang di Surabaya sekarang kan banyak juga klub literasi. Apakah Mbak Citra juga ikut di salah satu klub literasi kayak gitu di Surabaya? Kalau untuk saat ini saya belum mengikuti secara langsung, tapi saya sering lihat-lihat memang sudah banyak kayak salah satunya Instagram yang sering saya ikutin itu Surabaca. Terus juga klub bukunya perpustakaan yang setiap Rabu itu sering banget mengikuti, tapi memang belum ada waktunya aja untuk ikut karena ya mau fokus dulu ke skripsi. Tapi skripsi memang butuh waktu yang intens buat buat ngerjain kata demi kata. Nah, Mbak Citra, kalau tadi cerita tentang laut bercerita, nah nanti bukunya pengen aku spill di monitor teman-teman ya, nanti bukunya di perpus ada 2 buku laut bercerita. Jadi kalau kalian sekarang kelihatannya lagi dipesan orang. Jadi aku tadi itu sempat lihat di lemari peminjaman buku, ada 2 buku laut bercerita lagi dipesan orang. Tapi belum tahu itu diambil atau enggak. Jadi teman-teman kalau lihat di katalog perpus nanti dipinjam berarti memang dipinjam. Nah, boleh spill dulu ke teman-teman apa sih laut bercerita, apalagi kalau dengerin Menteri Kebudayaan yang kemarin sempat bikin sesuatu igit kayak gitu, padahal kan dia belum kali ya baca buku laut bercerita. Benar. Nah, menurut Mbak Citra boleh diceritain, spill sedikit ceritanya. Ya, Laut Bercerita itu salah satu buku yang mungkin membuat saya jatuh cinta dalam membaca ya Mas Agung. Laut Bercerita itu ada 2 bab, babnya Mas Laut sama babnya adiknya itu. Aku gak mau spill namanya, nanti teman-teman mau baca ya. Aku gak mau spill namanya. Ada 2 tokoh utama itu, adik dan juga Mas Laut, di mana ceritanya itu tentang aktivis 98, Mas. Nah, si penulis, si Laila Cendori itu memang ingin menceritakannya itu secara fiksi, tapi setelah saya riset lagi, karena saya tidak hanya membaca bukunya tapi juga riset ke belakang, bahwasanya sang penulis itu juga ketika menulis buku Laut Bercerita itu risetnya juga benar. Jadi cerita yang disampaikan itu memang benar adanya. Bahkan ada film pendeknya juga si Laut Bercerita. Itu juga salah satu hal untuk mengingat kita sebagai sejarah kita Indonesia ya Mas, tentang bagaimana keadaan di tahun 98. Itu saya sempat menangis di bab-bab terakhir babnya Laut itu mengenai bagaimana aktivis pada zaman itu sangat kesusahan untuk memperjuangkan apa yang ada kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu tentang apa saja yang ada di dalam dan sejarah 98 yang tidak ada di buku sejarah yang tidak ada di buku sejarah sekolah-sekolah ya, kalian harus tahu sisi lain dari sejarah Indonesia yang mungkin tidak sengaja ditutupin oleh pemerintah atau memang sengaja ditutupin oleh pemerintah. Jadi itu banyak plot twist yang mungkin teman-teman akan ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini kalau misalnya memang teman-teman belajar sejarah di sekolah-sekolah. Iya. Karena memang peristiwa 98 mungkin buat teman-teman Gen Z, kan Gen Z itu kelahiran 98. Iya. 98 sampai 2010 ya kalau Iya. salah rate-nya. Memang baru saja kalian lahir, jadi memang kalian belum tahu apa-apa tentang Indonesia. Jadi mungkin ya tahu, mungkin bisa bertanya ke ayah, bunda. Iya, benar. Seperti apa sih keadaan Indonesia tahun 1998 itu? Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau ada counter attack dari pemerintah, jadi kalian tahu. Tanyakan langsung kepada mereka yang masih hidup. Nah, itu sebenarnya seperti tahun 6566 kelihatannya juga sama di Indonesia yang pernah mengalami chaos. Terus kemudian kalau kita kan baca buku sejarah versinya pemerintah sih, nggak pernah tahu versi sesungguhnya. Benar. Nah, mungkin versi sesungguhnya teman-teman bisa juga baca di buku-buku bacaan yang mungkin rekomendasi di sekitar tahun seperti tersebut diceritakan ulang
atau boleh bertanya juga sama mbah-mbah kita yang dulu masih ada dan mengalami pengalaman itu seperti apa sih gitu. Nah, Mbak Citra, sebenarnya buku memang menurut saya itu penuturan sebuah cerita. Namun kadang buku itu pernah tahun-tahun pemilu kemarin, bukan pemilu ini tapi pemilu yang sebelumnya, buku itu menjadi salah satu propaganda seseorang yang bikin akhirnya tokoh yang ini akhirnya nggak kepilih. Nah, menurut Mbak Citra seperti itu gimana? Kan banyak buku-buku kadang anonim, tapi akhirnya ternyata membalikkan fakta. Nah, teman-teman Gen Z menyisiatinya seperti apa? Memilih buku kayak gitu. Ya, sekarang kan banyak buku yang konvensional dan juga banyak buku yang e-book gitu Mas. Apalagi di TikTok itu banyak banget buku-buku e-book yang tersebar secara luas. Bahkan ada legit drive-nya. Kalau di TikTok yang setahu saya, karena saya juga kadang-kadang penasaran juga nih isi di drive-nya ini apa sih? Apakah buku-bukunya itu terakreditasi atau itu bajakan, buku e-book bajakan kayak gitu. Mungkin teman-teman Gen Z, terutama saya itu melihatnya itu dari penulisnya Mas. Ketika penulisnya dan juga penerbitnya itu tidak terpercaya, mungkin bisa jadi informasi yang ada di dalamnya itu juga bisa ditelisik lagi dan bisa dikritisi lagi. Mungkin buat teman-teman Gen Z yang di luar sana juga bisa untuk melihat hal tersebut, tidak hanya membaca buku isinya saja, informasinya saja. Bahkan di media-media sosial itu banyak sekali buku atau potongan-potongan dari kalimat-kalimat di salah satu buku aja. Nah itu mungkin teman-teman juga bisa melihat lagi lebih dalam, jangan melihat di salah satu halaman saja, tapi juga harus membaca keseluruhan buku untuk melihat apakah buku ini layak dibaca ataukah buku ini hanya cukup menjadi sebuah pengetahuan yang tidak dipercayai kayak gitu. Jadi jangan asal FOMO, jangan asal akhirnya membeli buku bajakan di TikTok, karena itu juga merugikan penulis bahkan pengarang kayak gitu, apalagi penerbit. Jadi banyak kehidupan ketika kalian membaca buku bajakan itu yang dirugikan kayak gitu. Tidak hanya penulis tapi juga penerbit. Bahkan kalian sendiri juga akan merasakan kerugiannya ketika membaca buku yang bajakan atau buku yang memang tidak terpercaya. Kalian akan mendapatkan informasi yang tidak berkah kalau misalnya aku bilangnya sih, karena kan itu kan suatu hal kejahatan menurut saya Mas, sebuah kejahatan yang tidak terlihat kayak gitu sih Mas. Nah, benar sekali apa kata Mbak Citra tadi ya. Jadi kalau baca buku jangan baca buku asal aja ya. Yang penting ketahui dulu penulisnya, penerbitnya, verified atau enggak. Iya, benar. Gitu sih. Betul benar banget. Kalau buku itu kalau diceritain oleh penulisnya beneran, berarti mereka itu perlu riset, nggak asal bikin tulisan. Benar. Dulu juga pasti mereka banyak baca sebelumnya sehingga terbitlah sebuah buku karya dia. Nah, Mbak Citra ini kembali lagi. Nah, kalau Mbak Citra ini suka buku fisik atau e-book? Kalau aku secara pribadi lebih suka fisik ya Mas. Kalau e-book itu karena mungkin kebanyakan Gen Z itu lebih suka e-book. Tapi kalau saya sendiri itu lebih suka buku fisik, karena buku fisik itu lebih menjiwai, lebih masuk, kayak lebih ini temanku kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang suka buku ya, karena saya melihat buku itu seperti anak saya yang harus dirawat, harus disampul, harus gak boleh ada coretan sedikit pun, gak boleh. Kalau saya mempercayainya seperti itu, karena saya memang mempelajari juga tentang berinovasi di ilmu informasi perpustakaan ya. Kalau misalnya buku itu harus jangka panjang, jangan hanya sekali terus dicoret-coret itu sangat menyedihkan bagi saya. Kalau misalnya buku itu dicoret-coret, gak apa-apa kalau misalnya memang ingin menandai, tapi jangan dengan coretan, mungkin dengan disalin di salah satu buku lainnya yang bisa menjadi pengingat saja, jangan dicoret-coret, apalagi buku perpustakaan teman-teman. Awan itu banyak buku perpustakaan yang kayak sering dicoret-coret ya. Benar. Nah, kalau sebenarnya kalau baca buku dibandingkan e-book itu salah satunya yang paling asik itu terhindar dari notifikasi. Iya. Jadi kalau kebiasaan saya yang dulu tuh kebiasaan scroll kayak nggak ada waktu gitu. Scroll aja, akhirnya udah berapa menit sih? Iya. Terus habis itu nggak kalau baca buku
fisik itu nggak gampang lelah, tapi bikin ngantuk asli. Iya benar. Asik bikin ngantuk. Kalau apa? Biasanya kalau kita ke HP itu pasti suatu saat mata kita nggak bikin ngantuk tambah. Tapi kalau buku itu normal akhirnya kita ngantuk. Kalau menurut aku sih kayak gitu buku fisik gitu. Nah, Mbak Citra, dari sekian banyak buku yang udah pernah baca, punya nggak penulis favorit kayak? Penulis favorit per hari ini masih Mbak Leila Chikudori. Itu kenapa ini beliau? Mungkin karena masih banyak buku-bukunya itu bercerita, entah karena memang saya suka genre sejarah atau bagaimana ya, tapi sejauh yang saya lihat per hari ini Mbak Leila Chikudori itu masih menceritakan hal-hal yang sejarah terutama yang tidak banyak diketahui oleh orang. Nah itu perlu banget untuk teman-teman Gen Z per hari ini, karena melihat sejarah per hari ini tuh mulai banyak yang ditutupi kayak gitu menurutku. Jadi perlu banget teman-teman itu membaca buku-bukunya Mbak Leila Chikudori kayak gitu. Tapi juga dengan hasil risetnya teman-teman juga ya, jangan gampang untuk menyimpulkan bacaan yang kalian bacakan juga, karena mungkin masih punya informasi-informasi yang miss terhadap penulis yang menuliskan ceritanya. Karena kadang-kadang juga di bukunya Mbak Leila Chikudori kan juga banyak hal-hal yang diperbolehkan, kayak ya masih banyak lah. Karena kan juga dia juga cerita. Kan biar makin berjiwa. Iya benar. Biar ceritanya dapat kayak gitu. Iya benar. Nah, selain Mbak Leila memang nggak punya lagi? Masih belum ada yang membuat aku jatuh cinta terhadap penulis satu itu. Oke, kenapa suka juga cerita sejarah? Karena saya dulu itu SMA itu di jurusan IPS, dan saya merasa bahwasanya kenapa kok sejarah Indonesia itu terlalu monoton menurut saya di buku IPS-nya. Kok sempat berpikir pola baru? Keren sekali ya, sejarah anak sosial itu mungkin banyak yang percaya. Ini sudah ada prediksi, kok monoton ya? Karena hal-hal yang diceritakan itu selalu sama tiap saya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu hal yang diceritakan oleh sejarah itu selalu sama kayak gitu Mas. Gak ada sejarah yang menceritakan tentang bagaimana kisah di balik itu semua, tapi selalu menceritakan tentang tokoh-tokoh yang ingin diwahkan oleh Indonesia. Kebanyakan itu. Oke. Aslinya dikultuskan kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya gak tahu kalau buku SMA sejarah tahun ini ya sekarang, tapi kalau di tahun saya itu benar-benar yang tokoh kemudian langsung menceritakan tentang tokohnya itu tersebut. Jadi jarang sekali menceritakan tentang oh ini sejarah ini harus diceritakan tentang ini kayak peristiwa seperti ini diceritakan bagaimana runtutannya, bagaimana tanggal runtutannya, itu saya tidak dapatkan di SMA sih. Jadi menurut saya terlalu monoton, harus mengingat banyak tokoh Indonesia yang mungkin saja itu banyak tokoh yang disembunyikan juga kayak gitu. Nah, Mbak Citra udah pernah baca tulisannya Pram? Oh, ini saya lagi OTW mau baca tulisannya Pram. Nah, kalau enggak karena tadi Mbak Citra itu senang sejarah, jadi makanya aku rekomendasikan baca buku Pram. Iya. Tetralogi Pram itu dari Bumi Manusia sampai Rumah Kaca, nanti akan dapat insight lagi selain dari Laut Bercerita ini. Karena memang itu buku memang novel sih, tapi menurut benar kata Mbak Citra, kalau kita baca novel yang berkisah tentang sejarah itu, kayaknya kita ikut di dalamnya. Benar. Nggak tahu ya, kok bisa kayak gitu. Feels-nya dapet gitu. Kayak gitu rasanya. Kayak zamannya kan di salah satu tetralogi Pram itu kan Minke. Iya. Serasa kita itu dekat sama Minke. Padahal ya enggak sih. Gak tahu ya Bang, pinter banget aslinya. Pernah gak Mbak Citra pengen jadi penulis gitu? Kalau jadi penulis itu pingin banget, tapi saya melihat juga penulis kan dedikasinya juga harus tinggi nih Mas. Karena risetnya juga banyak, terus hal-hal yang di luar yang diketahui penulis kan juga harus banyak kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengen jadi penulis, pingin banget, dan ya tapi untuk saat ini masih belum lah. Saya masih ingin membaca banyak buku dulu untuk melihat writing style-nya tiap-tiap penulis
feel saya untuk bagaimana sih style saya ketika menulis kayak gitu. Sebenarnya banget, saya juga kayak gitu, pengen banget baca buku. Oh, Terelie itu kayak gimana? Oh, Pram itu kayak gimana? Siapa namanya yang bercerita tadi? Leila Kunduri. Itu juga kayak gimana? Tapi untunglah saya sudah pernah baca cerita dari kayak ini punya aslinya Pram punya style gini, terus Leila punya style gini, Terelie punya masing-masing style, Lestari punya style kayak gini. Tapi aslinya kalau kita baca itu jadi menarik loh. Iya benar. Karena penulisnya beda-beda. Jadi seperti kritis gitu ya Mas. Jadi teman-teman itu gak hanya FOMO pengen baca aja, tapi harus melihat juga style setiap penulisnya itu bagaimana, mengkritisi bagaimana setiap novel-novel atau buku-buku yang dibaca kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang hanya FOMO, berarti ya cuma ingin baca part-part tertentu aja yang di halaman tertentu untuk difoto, kemudian di share di Instagram kayak gitu. Itu kan salah satu bentuk kefomoan Gen Z tahun ini kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang ingin FOMO, ayolah FOMO yang lebih mendalam lagi tentang writing style-nya dari penulis, kemudian bagaimana sih penulis ini menceritakan tentang cerita atau sejarah maupun hal-hal lain yang di luar yang penulis ketahui kayak gitu. Nah, ini terakhir Mbak Citra, boleh kasih tip buat teman-teman yang mungkin sesama Gen Z dan belum pernah baca buku atau bahkan menolak buku kayak gitu. Terus tiap hari padahal scroll medsos tuh berjam-jam. Kadang screen on time-nya mungkin bisa lebih dari 6 jam. Waduh. Kalau tips dari aku sendiri mungkin setiap individu itu berbeda ya Mas untuk memulai dan menstimulus ingin membaca buku, karena membaca buku itu kan habitus setiap orang kayak gitu. Keinginan setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi kalau dari aku mungkin teman-teman mulailah dari satu lembar membaca buku, suka tidak suka harus dipaksa memang awal-awalnya itu. Bagaimana membaca bait per bait, kemudian kata per kata itu, walaupun teman-teman itu gak paham apa yang teman-teman baca, setidaknya teman-teman itu membaca satu buku atau satu lembar aja setiap harinya. Itu akan menstimulus teman-teman untuk wah aku harus membaca terus nih, karena apalagi kalau misalnya teman-teman ikut klub baca buku itu juga menjadi salah satu stimulus juga buat teman-teman, karena teman-teman akan merasa kok aku gak tahu tentang ini ya, aku harus baca nih tentang ini kayak gitu. Kalau aku dulu sih memang stimulusnya dari tongkrongan, jadi tongkronganku itu sering banget membaca buku dan saya itu tidak sebegitu suka dengan buku. Akhirnya mau gak mau ketika saya ingin bergumul dengan mereka atau ingin nimbrung lah, istilah Gen Z-nya sekarang, ingin nimbrung dengan bahasan mereka, ya saya harus membaca buku kayak gitu. Jadi itu tergantung sama teman-teman sendiri bagaimana membaca buku kayak gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya memang teman-teman membaca buku secara konvensional atau buku fisik, itu dijaga ya teman-teman, jangan dicoret-coret, karena buku itu kan ladang informasi kita. Buku itu juga menjadi harta karunnya kita kayak gitu, tentang informasi-informasi yang ada gitu sih Mas Agung. Nah, kelihatannya keren juga sih sekarang kalau fenomenanya ya, teman-teman semua itu pakai pada HP, terus Anda pegang buku sendiri. Iya. Kelihatan beda ya. Benar. Ada sesuatu yang keren di situ menurut aku. Sekarang itu memang culture-nya itu entah ya, sekarang itu mulai bergeser culture-nya. Kalau dulu itu kan orang yang megang HP iPhone itu keren, tapi sekarang itu melihat orang yang megang buku itu yang lebih keren kayak gitu. Apalagi bukunya yang tebel itu kayak wah, entah itu dibaca atau enggak ya Mas Agung ya, tapi kayak wah orang itu akan membaca buku setebal itu. Soalnya sekarang itu ujiannya apa? Belajar setia. Benar. Kalau iya benar. Setia. Kalau ini media suka. Iya benar-benar. Belajar tidak setia. Kalau buku itu harus belajar setia, karena kalau melewatkan satu halaman aja itu kita sudah melewati satu alur cerita kayak gitu. Benar sekali. Nah, oke. Teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti live podcast hari ini tentang Gen Z dan literasi ya. Jadi teman-teman yang belum baca buku,
disimak tipsnya dari Mbak Citra tadi ya. Terus pengalamannya Mbak Citra yang dulu nggak suka baca buku, akhirnya baca buku. Nah, karena environment atau lingkungan yang mempengaruhi Iya, juga. benar. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen baca dan nggak punya teman baca, carilah teman-teman yang suka baca. Ikut di grup baca buku perpustakaan aja. Ya, oke. Itu yang paling keren. Gak usah jauh-jauh. Gak usah Ikut klub jauh-jauh. bukunya perpustakaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Library Podcast dengan topik-topik lainnya. Library Podcast, podcastnya literasi. See you. See you, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.